Baik, selamat siang murid-murid semua. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, Kita sudah 2 minggu tidak bertemu ini. Bagaimana kabarnya? Masih sehat-sehat kan? Masih kuat kan semua? masih semangat, Bapak. Masih semangat belajar kan murid-murid semua? Kalau tidak semangat berarti kurang makan. Nah, ada yang tahu hari ini kita ingin belajar apa? Jadi saya Pak. Materi selanjutnya. Kalau sesuai di buku teks itu kita belajar apa hari ini? Drama. 100 untuk Anda. Oke, hari ini kita belajar drama. Nah, sebelum itu drama itu kan kita tahu bahwa drama itu kita bisa melihat situasi drama itu ada di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Orang-orang juga bahkan itu sering berdrama dengan kita gitu. Ya kan, betul kan? Ya, kayak drama Korea, Pak. Bukan drama. Jadi pengertian drama itu sendiri ialah bentar ya Bapak cari dulu. Jadi bukan silakan, Pak. Bapak nih belajar tidak nih? Ini harus cari. Nah, drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau bisa dikatakan acting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Nah, drama itu adalah suatu karya yang watak manusia melalui tingkah lakunya. Kalian pernah kan lihat teman-temannya kalian itu dia tuh mempunyai watak yang berbeda-beda. Contohnya seperti adik Oto wataknya apa? Marah-marah. Adik Oto selalu sering marah-marah sama kakaknya atau tidak? Oh tidak. Oh, bagus. Berarti adik Oto itu dia sangat-sangat baik ya wataknya. Nah, ada yang tahu bahwa fungsi teks drama itu seperti apa? Nah, fungsi teks drama itu adalah untuk memahami teks drama secara detail. Alangkah baiknya kita pahami dulu fungsi drama itu, yaitu memudahkan pemain atau pelakon dalam menghafal naskah atau skenario drama yang akan dimainkan. Nah, dalam sebuah teks drama kita tentunya itu harus mempunyai naskah. Naskah guna untuk apa? Untuk kita bisa berbicara atau bisa melakukan watak kita dalam sebuah pentas seni begitu. Nah, ada yang tahu unsur-unsur dalam sebuah drama itu ada berapa? Atau bisa sebutkan? Yang pertama, bisa juga dibilang begitu. Apa yang pertama? Yang pertama, coba teman-teman, Mas. Yunita? Wishe? Tema apa? Ya, betul. Yang pertama tema. Alur, apa lagi? Jelas, penokohan, tokoh, latar belakang. Iya, begitu sudah. Tadi itu aja, Pak. Nah, yang pertama itu tema. Tema itu adalah alur, rangkaian, peristiwa, dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Seperti begitu. Nah, alur drama mencakup bagian yang pertama, pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Ada yang bisa berikan Bapak satu judul tema dalam drama yang sering kita lihat di film-film? Cinta beda agama. Cinta beda agama. Yang drama yang sering itu, drama yang sering, bukan sering sih, yang drama yang dia durhaka sama ibunya. Maling Kunang. Ini kuda mama. Bukan. Maling Kunang. Capek. Kan kalau di drama Maling Kundang itu ada pengenalan cerita di mana seorang anak yang durhaka kepada ibunya karena mendapatkan segalanya lah. Terus konflik awalnya itu dia mempunyai rasa sombong pada dirinya yang membuat dia tuh durhaka sama ibunya. Nah, terus alur. Ada yang tahu alur
Coba untuk coba lihat di buku teks yang Bapak kirim, bisa dibacakan satu orang. Alur cerita ya Pak. Ya, yang Bapak kirim di grup. Kirim di grup kan dia sampai di grup mana tersebut. Ayo cepat. Ini dapat nilai plus juga untuk kalian. Ceritanya itu jalan cerita Pak. Jalan Jalan cerita sebuah cerita. lebih detailnya lagi. Cerita adalah peristiwa dan fungsi yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencangkup bagian-bagian pengaruh cerita, konflik awal, perkembangan politik, dan penyesalan. Contoh dramanya, kesehatan pendidik menggunakan warga maju karena dimulai dari pemenangan cerita, fakta cerita, dan penyelesaian secara berlepas. Jadi katakan alur cerita adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Nah, contoh dalam film Malin Kundang, di mana pengenalan cerita diawalkan bahwa seorang anak yang durhaka karena sudah memiliki semuanya dan merasa dirinya tuh sombong bahkan sampai dia bisa-bisanya durhaka kepada orang tua. Jadi jangan ditiru ya untuk adik-adik semua. Sampai di rumah tuh asal beri salam ke ibu baik-baik, kalau punya sesuatu tuh baik-baik begitu. Nah, terus konflik awal. Ada yang tahu yang sudah pernah nonton drama atau nonton film Malin Kundang, konflik awalnya itu bagaimana? Itu Malin Kundang itu dia dulunya kayak tidak punya apa-apa. Terus Dia pergi merantau terus di merantau tuh dia dapat ini, dapat banyak berkat yang dia dapat. Dan akhirnya dia udah kayaknya dia lupa sama ibu. dia lupa sama ibu. Dia durhaka sama ibunya. Jadi kalian tidak boleh durhaka sama ibunya kan? Terus wah ini ya bapaknya. Ya sudah cukup saya sampai situ. Nah, berikutnya tuh penokohan. Mungkin bisa dibacakan lagi satu orang. Tadi kan sudah, sekarang yang laki-laki yang baca. Penokohan. Silakan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Penokohan berhubungan dengan tokoh dan watak atau karakter. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh. Nah, cukup sampai di situ. Tokoh di situ dia mengatakan bahwa tokoh penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Penokohan berhubungan dengan tokoh dan watak atau karakternya. Nah, sekarang karakter Malin Kundang itu seperti apa? Selain sombong, hak sangat kepada orang tuanya. Nah, berikutnya tadi dikatakan bahwa tokoh penokohan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tokoh utama dan tokoh pembantu. Ada yang tahu kata lain dari tokoh utama dan tokoh pembantu? Tokoh pembantu adalah tokoh yang dibatkan atau yang menceritakan kecenderungan cerita dan berkaitan dengan tokoh utama. Tokoh Pembantu. Tepat. Nah, dalam drama itu tokoh itu terbagi, kan tadi terbagi menjadi dua. Tapi dalam drama itu pementasan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama protagonis, yang kedua antagonis, dan tritagonis. Betul. Dimana protagonis adalah tokoh yang memerankan tokoh yang baik. Nah, kalau di film Malin Kundang, apakah dia tokoh yang baik? tak Tapi kalau mau dibilang tokoh antagonis yang menjadi lawan dari tokoh protagonis, berarti kalau Malin Kundang itu bisa dikatakan bahwa dia adalah tokoh antagonis yang melawan protagonis. Protagonis sendiri itu adalah ibunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dialog. Nah, dalam dialog itu terbagi lagi menjadi tiga elemen. Yang pertama, tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku yang lain yang sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua, wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Jadi seorang tokoh itu dia harus
bercerita atau berbicara atau berdialog kepada seluruh orang yang terlibat dalam sebuah drama. Yang berikutnya, kramagung adalah petunjuk perilaku atau tindakan perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama kramakung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya tuh dicetak miring. Nah, sekarang ada yang lagi tahu unsur selain ketiga unsur drama yang tadi. Pertama tuh tema, alur, terus apa lagi? Ada 3 lagi. Latar, bahasa, amanat. Nah, latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Contohnya sekarang saya lagi berdiri nih, latar saya apa? Berdiri. Waktu dan tempat. Keterangan mengenai ruang dan waktu. Latarnya saya mungkin ruangnya tuh luas. Tanah-tanah, ribut-ribut. Kenapa? Nah, berikutnya bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi, di mana apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya yakni sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Gitu. Jadi bahasa yang digunakan antar tokoh itu harus mencerminkan hal seperti begitu. Nah, amanat. Ada yang tahu amanat itu selalu berada di drama itu selalu berada di paling awal atau paling akhir? Paling akhir. Contohnya, kalau Malin Kundang, amanatnya apa? Berbuat baik setelah berada puas. Kurang lebih amanatnya itu seperti begitu.